Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta, serta salawat dan salam kepada baginda besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah menghantarkan kita pada zaman yang gelap menjadi zaman yang terang benderang. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Tono selaku pesiak dan Ibu Sahida selaku pembuatan dalam melakukan antar ajung, serta Bapak Mahrus selaku pembantu dalam melaksanakan kegiatan antar ajung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mini riset saya, yaitu nilai-nilai Islam berobat kampung antar ajung masyarakat Palu, khususnya di Kabupaten Sambas. Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan dalam bidang adat bahasa, tata kemasyarakatan, serta keyakinan. Jadi, tradisi antar ajung masyarakat Palu merupakan suatu kebiasaan dan keyakinan masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun hingga saat ini. Lalu, apa sih itu antar ajung? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu antar ajung. Antar ajung merupakan acara tahunan yang dilakukan oleh masyarakat Palu, yang dimana masyarakat mempercayai bahwa antar ajung ini bisa mengobati kampung untuk dari berbagai macam bencana seperti hama yang menyerang petani serta bencana-bencana alam lainnya. Dan antar ajung juga merupakan suatu bentuk syukur kepada Tuhan yang mana telah meringani pengobatan kampung serta limpah ruah hasil dari petani. Istilah ajung ini merupakan suatu sampan yang dibuat dari kayu yang ringan seperti kayu pelai atau kayu jelutung. Lalu ajung ini dibentuk sedemikian rupa menyerupai sampan-sampan kecil yang dimana dihiasi dengan bendera atau kain kuning yang melambangkan kesultanan khas Sambas. Lalu antar ajung diisi dengan berbagai persyaratan, yaitu dengan ayam panggang, reteh, ketupat, cucur deram-deram, telur ayam kampung yang mentah dan yang masak, serta mayang-mayang atau yang disebut dengan pelepah pinang yang belum menjadi dari bunga. Dan selanjutnya, masyarakat sekitar juga dapat melakukan arak-arakan dalam antar ajung ini dan ikut serta dalam mengantar antar ajung ini. Dan sebelum melakukan antar ajung ini, Pak Lebay ataupun ketua suku membacakan air atau disebut dengan air tolak bala. Hal ini dapat dipercaya untuk mengusir roh-roh jahat yang ada pada kampung. Tidak hanya itu, masyarakat yang ikut serta diperbolehkan untuk melakukan atau menyaksikan dari antar ajung ini, yaitu setiap rumah masyarakat diperbolehkan atau diharuskan untuk membuat ketupat setiap satu keluarga. Antar ajung ini dilaksanakan pada pagi hari atau selepas subuh. Hal ini dapat dipercaya bahwa pagi dapat mempermudah keluarnya roh-roh jahat, serta masyarakat sekitar melakukan beberapa pantangan yang diberikan oleh dukun, yaitu pantangan ke ladang serta melakukan atau para nelayan pergi melaut. Karena dengan adanya pantang tersebut dapat melancarkan proses dari antar ajung ini, serta masyarakat dapat berkumpul dan melaksanakan
Antar Ajung ini dengan hikmat. Dan masyarakat Palu percaya bahwa jikalau kita melakukan larangan atau melanggar dari pantangan tersebut, kita akan mendapatkan bahaya atau suatu kecelakaan yang akan merugikan diri kita sendiri. Tidak hanya itu saja, Antar Ajung ini bukan hanya mengantar perahu-perahu tersebut, tapi diiringi dengan pesiak atau besiak. Apa sih besiak itu dan apa pesiak itu? Besiak merupakan suatu eksistensi dari roh-roh jahat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, sehingga manusia tersebut atau yang disebut dengan pesiak ini menjadi kerasukan. Roh-roh jahat inilah yang dipercaya masyarakat Palu yang menyebabkan dari bencana atau penyakit-penyakit hama yang dialami dari petani-petani masyarakat Palu. Menurut Pak Tono atau selaku pesiak, ia hanya dapat mempersiapkan diri untuk melakukan pemasukan roh-roh jahat kepada tubuhnya, sehingga ia tidak merasakan apa-apa dan tidak menyadari hal tersebut yang masuk dalam tubuhnya. Pak Lebay ini memasukkan roh jahat yang dapat dipercaya bahwa ini dapat mengganggu dari berbagai masyarakat yang ada di Palu. Pesiak dan Antar Ajung ini saling beriringan, serta Antar Ajung juga serentak dilakukan oleh masyarakat dan juga pesiak, di mana pesiak ini diberi irama atau diiringi irama berbagai irama rebana ataupun iringan-iringan lagu yang dapat dipercaya oleh masyarakat Palu. Antar Ajung ini dilakukan setiap masyarakat Palu, khususnya di pesisir pantai, dan kegiatan ini juga dilakukan oleh beberapa masyarakat ataupun seluruh masyarakat yang masih dapat mempercayai Antar Ajung ini untuk mengobati masyarakat Palu. Nah, Antar Ajung ini dilakukan di pantai dan juga akan ada beberapa kegiatan, yaitu seperti menghantar ajung. Menghantar ajung ini dilakukan beberapa orang atau beberapa kepala keluarga setiap perahu ataupun sampan yang akan dihanyutkan. Sampan yang dihanyutkan ini ada 3, yaitu pertama Antar Ajung yang besar, dan kedua Antar Ajung ini terdapat Antar Ajung yang kecil, di mana Antar Ajung yang besar dapat dipercaya bahwa sebagai nahkoda untuk kehidupan yang selanjutnya. Antar Ajung ini dilakukan ketika air pasang atau saat gelombang. Nah, dengan adanya gelombang inilah mempermudahkan Antar Ajung mengikuti arus untuk penghanyutan Antar Ajung ini. Hal ini dapat mempermudah penghanyutan Antar Ajung dan juga memperlancar pengusiran roh-roh jahat. Yang selanjutnya yaitu mengumandangkan azan. Saat kegiatan Antar Ajung ini, masyarakat dapat menyaksikan ataupun melakukan dari penghantaran ajung tersebut. Adapun salah satu suku ataupun Pak Lebay ini diyakinkan untuk melakukan azan atau membacakan ayat Al-Quran. Setelah Antar Ajung dilaksanakan dan azan dikumandangkan, masyarakat diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing dan tetap berdiam diri di rumah dan mematuhi pantangan-pantangan tersebut. Dan beberapa kepala keluarga serta tokoh-tokoh seperti Pak Lebay, dukun, serta tokoh yang lainnya
yaitu melakukan beberapa pembacaan Al-Quran serta pembacaan ayat kursi lainnya seperti 3 kul, ayat kursi, serta ayat-ayat tolak bala yang diyakini oleh masyarakat Paluh tersebut. Dapat kita simpulkan bahwa Antar Ajung merupakan suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat Paluh, khususnya di Sambas ini, menjadikan suatu kesakralan yang dapat dipercayai untuk mengobati masyarakat khususnya di Paluh ini. Hal ini tentunya memiliki keunikan yang menjadikan suatu dasar untuk kita menunjukkan bahwa dapat melestarikan kebudayaan atau tradisi daerah-daerah yang kita miliki. Tentunya hal ini bisa kita kembangkan serta tetap kita pertahankan agar nilai-nilai yang ada pada Antar Ajung ini tetap bertahan dan lebih mengenal luaskan kepada masyarakat yang belum mengenal ataupun yang tidak tahu tentang Antar Ajung ini, serta kita juga memperluas pengetahuan tentang tradisi Antar Ajung ini tidak hanya di masyarakat Paluh saja. Kita sebagai pemuda bisa dapat memperluas hal ini untuk menunjukkan bahwa inilah tradisi yang kita miliki dan keunikan inilah yang berasal dari daerah yang kita tempati. Tentunya Antar Ajung ini memiliki nilai agama dan juga nilai sosial. Nilai agama ini merupakan suatu kepercayaan masyarakat Paluh terhadap suatu yang gaib ataupun rasa syukur kepada Tuhan untuk menunjukkan bahwa inilah rasa syukur yang telah didapat oleh para petani serta bagaimana kita menghindari dari hal-hal yang dapat dipercaya bahwa hal tersebut akan mencelakai seseorang ataupun diri kita sendiri. Dan dari sisi nilai sosialnya dapat kita ketahui bahwa nilai sosial dalam Antar Ajung ini bagaimana kita kebersamaan pembuatan ataupun melakukan interaksi yang dilakukan oleh masyarakat Paluh ini. Tidak hanya itu, kita selalu mengembangkan bagaimana kita selalu bersama menjalankan silaturahmi sesama antar desa maupun pesisir-pesisir lainnya. Dengan hal inilah saya mengangkat Antar Ajung ini suatu yang menarik dan unik serta terdapat nilai-nilai agama atau nilai Islam dalam Antar Ajung ini. Alhamdulillah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan saya berterima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe dan juga like and comment.